Lucu ya, kadang aku ngerasa udah cukup. Cukup dengan kamar yang rapi, playlist yang pelan, dan kepala yang akhirnya gak ribut. Tapi kadang aku ngerasa kayak dibodohin sama keadaan. Kayak hidup tuh selalu bilang, ayo dong, ramein dong. Seolah-olah sepi itu salah. Aku bisa kok ketawa pas lagi sendirian. Aku juga bisa capek banget pas harus ketemu banyak orang. Itu hal yang aneh gak sih? Dan kenapa nyaman kadang dianggap hal yang gak normal? Kenapa butuh ruang sendiri sering diterjemahin jadi hal yang sombong? Dan kenapa tiap aku nolak ajakan, aku malah ngerasa bersalah? Padahal aku cuma pengen bernapas. Apa aku salah? Atau aku cuma beda? Atau jangan-jangan aku cuma butuh validasi biar gak ngerasa sendirian dalam kesunyian ini? Aku cuma pengen tenang. Tapi kenapa rasanya harus minta izin? Kenapa jadi diri sendiri terasa kayak ngelakuin dosa kecil? Aku pengen bilang satu hal dulu. Kamu gak sendirian. Serius, capek itu wajar. Bingung itu manusiawi. Pengen mundur itu normal. Kadang badan kamu ada di tengah keramaian tapi pikiranmu udah pulang duluan. Kadang kamu senyum tapi di dalam kepalamu cuma ada satu kalimat, kapan ya ini selesai? Gak semua orang tuh punya baterai sosial yang sama kali. Ada yang ketemu orang langsung keisi energinya. Ada juga yang ketemu orang malah lowbat. Dan itu bukan cacat. Itu cuma cara kerja. Kalau hari ini kamu ngerasa pengen menghilang sebentar, boleh kok. Kalau hari ini kamu pengen nangis tanpa alasan yang jelas, juga boleh. Karena sedih itu wajar. Nangis itu manusiawi. Gak perlu malu. Hidup tuh kayak ombak tau. Kadang pasang, kadang surut. Kadang tenang, kadang tiba-tiba nyeret. Dan kamu gak harus pura-pura jadi pantai yang kuat setiap saat. Enggak, kamu gak lebay. Kamu cuma lagi capek. Dan kamu cuma lagi butuh ruang. Terus biasanya yang bikin perasaan itu makin berat bukan cuma ramenya, tapi momen kecil yang nyangkut. Misalnya gini, ada ajakan ngumpul, grup WhatsApp rame, notifikasi beruntun. Kamu baca, kamu mikir, kamu ngetik iya, lalu kamu delete. Kamu ngetik enggak dulu, tapi kamu ragu. Akhirnya kamu jawab dengan sopan, maaf ya, aku skip dulu. Habis itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang enak. Sunyi yang bikin dada agak nyeri. Karena tiba-tiba muncul pikiran, mereka bakal kesal gak ya? Mereka bakal bilang aku aneh gak ya? Mereka bakal lupa sama aku gak ya? Dan lucunya, kadang kamu baru dicari pas dibutuhin. Kadang kamu ada, tapi rasanya kayak jadi cadangan. Kadang kamu hadir, tapi gak bener-bener dilihat. Kayak kursi kosong di pojok ruangan. Ada sih, tapi gak dianggap bagian dari cerita. Capek nunggu, capek nebak, capek pura-pura kuat, capek jadi yang ngerti terus. Aku tuh gak antisosial. Aku cuma gak mau maksain. Aku cuma gak mau energiku habis di tempat yang salah. Karena kadang yang aku butuhin bukan orang banyak, tapi satu orang yang ngerti. Dan di situ aku mulai sadar sesuatu yang pahit. Kadang aku juga ikut nyalahin diri sendiri. Aku pikir mungkin aku kurang asik, kurang gaul, kurang seru, kurang rame biar bisa diterima.
Padahal mungkin masalahnya bukan di situ. Mungkin aku terlalu sering ngasih akses ke orang-orang yang gak punya niat untuk ngerti. Mungkin aku terlalu sering bilang iya demi gak dibilang gak asik. Mungkin aku lupa, batasan itu bukan tembok yang tinggi. Batasan itu pintu yang cuma kebuka buat orang yang sopan. Dan ini yang paling bikin bingung sih. Aku pengen punya koneksi, tapi aku juga pengen punya ruang. Aku pengen dimengerti, tapi aku juga takut disalahpahami. Kesendirian aku bukan penolakan. Itu cara aku bertahan. Kalau aku menjauh, bukan berarti aku benci. Kadang aku cuma lagi menyelamatkan diri. Terus orang datang dengan kalimat-kalimat cepat. Ya udah, positif aja. Elah, gitu doang mah, sepele. Kamu sih kebanyakan mikir. Kayak semua tuh bisa diberesin dengan satu senyum dan satu pepatah gitu. Ya padahal kan gak gitu. Real talknya nih ya, ada hal-hal yang gak bisa dipaksa jadi ringan. Karena yang berat itu bukan acaranya. Yang berat itu tekanan di kepala kamu. Yang berat itu rasa bersalah yang kamu pelihara sendirian. Jadi mulai sekarang pelan-pelan aja. Berhenti berharap orang paham tanpa kamu jelasin. Berhenti menebak-nebak reaksi orang sampai kamu lupa jadi diri sendiri. Berhenti memaksa hadir kalau pulang-pulang kamu ngerasa kosong. Kamu berhak kok bilang, aku butuh sendiri dulu. Kamu juga berhak milih, aku datang sebentar aja ya. Kamu juga berhak untuk jujur, kayaknya aku gak bisa deh hari ini. Dan kamu gak perlu minta maaf berlebihan untuk itu. Kamu tuh gak salah karena kamu introvert. Kamu cuma hidup di dunia yang sering ngira rame itu satu-satunya cara untuk bahagia. Batasan itu bentuk sayang, bukan hukuman, bukan juga drama. Dan setelah semua ini, aku gak mau ngasih solusi yang sok kuat. Aku cuma mau ngajak kamu pelan-pelan pulang ke diri kamu sendiri. Praktis kan? Istirahat dulu, tarik napas yang panjang, minum air, rapihin kamar, kalau itu bikin kepala kamu adem. Tulis satu kalimat di notes, hari ini aku cukup. Isi hidup pelan-pelan, dengan hal-hal kecil yang bikin kamu waras, dengan rutinitas yang gak bikin kamu ngerasa kayak dikejar-kejar, dengan orang yang gak nuntut kamu jadi versi lain. Dan inget ya, kepikiran bukan berarti pengen balik, sedih bukan berarti lemah, milih sendiri bukan berarti gagal. Semua orang tuh punya jalannya masing-masing. Kamu boleh pelan, kamu boleh diam, tapi kamu tetap berharga kok. Kalau malam ini kepala kamu masih penuh, gak apa-apa, aku temenin. Sebentar aja, pelan-pelan kita istirahat ya. Besok dunia masih ada, dan kamu masih punya hak untuk jadi diri sendiri tanpa harus minta maaf.